kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan yang kami lakukan di sektor keuangan dan bagaimana kita melakukan sinergi dengan Bu Menteri Keuangan, Gubernur BI, LPS, dan tentunya sektor keuangan kita. Ya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa pertama, kita kebijakan yang dilakukan ini dengan tujuan agar para pelaku di sektor keuangan dan juga ini pasti secara simultan juga para pelaku di sektor real tidak terlalu mengalami dampak yang berat ya, dari adanya COVID ini. Ya. Karena apa? Karena kalau ini tidak kita lakukan bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dan juga para pengusaha praktis itu sendiri, rasanya akan berat ya. Dan ini akan kita hindarin, jangan sampai ini terjadi yang disebut massive default ya, baik di sektor real maupun di sektor keuangan. Ini yang kita pahami harus kita lakukan bersama-sama sehingga kami menyambut baik tadi ya seluruh pemangku kepentingan dan sektor para pengusaha maupun sektor keuangan maupun sektor real kita harus bersama-sama bagaimana kita bersinergi untuk melakukan mitigasi kaitannya dengan dampak COVID ini. Ya. Kami di sektor keuangan ya kami sadar dari awal bahwa ya dengan adanya COVID ini pertama-tama di sentimen di pasar modal kita negatif. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia, sehingga harga saham itu turun drastis, ya, tanpa kecuali, termasuk Indonesia. Yang biasanya saham kita, indeks kita di atas 6.000, turun jauh sampai di bawah 5.000. Ya. Bahkan angkanya pernah menembus hampir 4.000. Nah ini adalah hal yang menunjukkan bahwa dampak COVID ini meskipun sektorial waktu itu belum kena, tapi ternyata sentimen negatif di pasar saham sudah terjadi. Sehingga bagaimana yang kita lakukan pada saat itu, bagaimana kita mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyangkut di pasar modal agar memperlambat ya penurunan harga saham termasuk indeks ya sehingga toh kalau turun tidak terlalu tajam ya. Tapi alhamdulillah dengan berbagai kebijakan yang kita lakukan, skenario-skenario bagaimana mitigasi, sentimen positif sudah mulai muncul ya di pasar saham ya. Bahkan saham kita pada pagi hari ini sudah menembus indeksnya 4.900, meskipun ini masih fluktuatif, ya. Dan kami harapkan ini terus akan berlangsung, karena ini sudah berjalan hampir 1 minggu, kita terus positif, ya. Dan ini adalah kita berkat bagaimana kebijakan kita bersama-sama ini untuk memperingan beban karena dampak COVID ini mulai kelihatan dan mulai kita komunikasikan termasuk pada hari ini. Nah ini meskipun kita masih mengharapkan ini terus kita lakukan sehingga bisa kembali normal seperti sebelumnya di mana indeks kita bisa di atas 6.000. Nah berikutnya kebijakan apa yang kita lakukan agar sektor real ini tidak terlalu berat dan juga sektor keuangan, karena ini sektor real dan sektor keuangan itu merupakan satu koin dengan sisi yang berbeda. Apabila di sektor real kena dampak, sektor usaha kena dampak, otomatis sektor keuangan, perbankan, lembaga pembiayaan juga akan kena. Karena para pengusaha pasti tidak bisa mengangsur pinjamannya, maupun bunga maupun pokok. Nah, sehingga apakah pertanyaannya, apa yang kita lakukan, apakah mau kita biarkan
Tentunya tidak. Yang pertama-tama dilakukan OJK pada saat itu kita mengeluarkan kebijakan untuk memitigasi bahwa apabila nasabah ternyata tidak bisa mengangsur maka kaidah normalnya itu harus dibentuk pencadangan sehingga memakan modal perbankan atau lembaga keuangan. Ini kebijakan kita yang kita keluarkan di bulan Maret, akhir Maret, POJK nomor 11 memberikan insentif kepada lembaga keuangan termasuk perbankan di dalamnya agar tidak perlu membuat pencadangan dan ini sudah di-endorse oleh Dewan Standar mengenai PSAK 71 bahwa dalam konteks debitur tersebut harus masuk skema restructuring. Jadi skema restructuring dalam POJK 11 ini adalah opsional dan insentif bagi bank dan lembaga keuangan agar tidak perlu membentuk cadangan karena di restructuring itu langsung kategori lancar. Dan restructuring ini adalah debitur baik UMKM maupun non UMKM. Dan detail restructuringnya skemanya sangat fleksibel tergantung masing-masing bank, bisa penundaan pokok bunga dan juga ada haircut. Tentunya skemanya akan tergantung dari kondisi masing-masing debitur dan kondisi bank. Dan ini restructuring ini memberikan keleluasaan bagi bank untuk menggunakan kekuatan modalnya dengan tanpa membentuk cadangan. Nah ini adalah sudah diikuti hampir seluruh bank dan lembaga keuangan. Dapat kami sampaikan dengan restructuring ini pada tanggal 26 Mei kemarin, restructuring ini sudah berjumlah 517,2 triliun di perbankan dengan debitur 5,3 juta debitur. Dari jumlah itu sebesar 250,6 triliun itu berupa UMKM dengan jumlah debitur 4,5 juta debitur. Sedangkan non UMKM restructuringnya sudah mencapai sebesar 266,5 triliun untuk 780.000 debitur. Ini baru di perbankan. Di lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan juga sudah direstruktur per 31 Mei kemarin 75,08 triliun dengan nasabah 2,4 juta kontrak Sedangkan di perusahaan pembiayaan masih ada 583.000 kontrak yang masih dalam proses persetujuan. Nah, ini restructuring ini step pertama memberikan insentif bagi bank dan lembaga pembiayaan tadi untuk tidak membentuk pencadangan. Step berikutnya ini kenyataannya bahwa di sektor keuangan, perbankan dan lembaga keuangan non-bank ini ternyata banyak nasabah yang memang tidak mampu lagi membayar pokok dan bunga. Untuk itu, baik itu di skema restructuring maupun tidak di restructuring, likuiditasnya pasti terganggu. Untuk itu kami menyambut baik berbagai skema likuiditas di mana Bank Indonesia sudah meredakan kebijakan berbagai kebijakan dengan penurunan GWM. Tadi disampaikan Pak Peri bahwa sudah melakukan easing sekitar kalau nggak salah 500 triliun lebih ini bisa memberikan kekuatan di sektor keuangan bahwa likuiditas secara agregat terjaga. Dan juga ini tentunya nanti bagi bank yang memang mengalami likuiditasnya mismatch bisa menjual surat utangnya merepokan kepada Bank Indonesia yang jumlahnya cukup besar khusus bank yang apabila tidak bisa memenuhi skema yang likuiditas yang disiapkan Bank Indonesia, maka ada skema yang disiapkan, terima kasih kepada Bu Menteri Keuangan, merupakan likuiditas yang tadi disebut Bu Menteri Keuangan dan Pak Presiden menyebutkan itu likuiditas darurat yang disiapkan Kementerian Keuangan
melalui bank peserta ya. Dan ini adalah tentunya ini proses ini adalah bagus sehingga bank perbankan yang menjadi supplier di money market mempunyai kekuatan lebih. Selain dari stimulus dari Bank Indonesia yang tadi disampaikan Pak Peri, di mana akhirnya perbankan mempunyai surat berbendaan negara yang banyak atau surat berharga yang banyak. Di samping ini Bu dari Kementerian Keuangan memberikan juga amunisi tambahan ya yang ditempatkan nantinya di beberapa bank peserta. Tentunya bank peserta ini akan mendapatkan insentif. Kami harapkan suku bunganya bukan market rate ya. Sehingga nanti sukunya murah, sehingga bank peserta ini apabila nanti ada bank lain yang membutuhkan bisa memberikan pinjaman antar bank yang dengan jaminan kredit yang direstruktur dengan mendapatkan margin. Ya tentunya marginnya adalah berupa risk adjusted return. Ya, dan di samping itu juga nanti bank peserta akan menggunakan kaidah-kaidah yang bisa memitigasi tentang risiko-risiko yang mungkin ada, dan praktek ini sudah berjalan di pasar, dan untuk itu kami nanti akan memonitor ya bagaimana dan persyaratan-persyaratannya sudah kami set bahwa bagaimana bank yang bisa memanfaatkan likuiditas ini. Ini adalah bank yang tentunya kategorinya adalah kategori yang bank yang kredibilitasnya bagus dan tentunya kesehatannya bagus, dan nanti OJK akan memberikan informasi ini kepada bank peserta dan juga Kementerian Keuangan yang itu sudah kami tuangkan dalam SKP ya. Sehingga ini adalah bisnis yang sudah biasa, bahkan ini nanti tentunya ada insentif-insentif, di antaranya ada mitigasi bahwa apabila diperlukan ya nanti bank-bank ini ada insentif yang kemarin Pak Gubernur Bank Indonesia dapat melakukan auto debit apabila diperlukan, dan apabila bank pelaksana tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman tadi. Auto debit ini di Bank Indonesia tentunya paling tidak bank itu mempunyai PLM atau likuiditas makroprudensial sebesar 6%. Nah ini dengan cara begitu otomatis ini adalah di samping menjalankan transmisi kebijakan dalam rangka mendukung mengurangi dampak negatif dari COVID ini, juga ada insentif yang tadi telah kami sampaikan. Dan kami juga masih menyambut baik, terima kasih Bu Menteri, berbagai tadi subsidi bunga untuk UMKM, dan juga nanti tadi Bu Menteri Keuangan menyampaikan ada penjaminan yang premi penjaminnya akan ditanggung pemerintah untuk kredit-kredit tambahan modal kerja. Ini kami terima kasih dan menyambut baik untuk itu ya. Tentunya ini masih banyak hal yang akan kami tindak lanjuti dengan berbagai peraturan pelaksanaan ya. Tadi Bu Menteri Keuangan berbagai hal masih tentunya banyak yang harus kita tindak lanjutin. Tentunya kami sangat terbuka apabila ada hal-hal yang perlu kami diskusikan bersama ya, mengenai bagaimana nanti agar pelaksanaan ini bisa menjadi lebih baik dan smooth dan memberikan manfaat positif kepada dunia usaha dan juga sektor keuangan. Demikian.